Berjumpa lagi dengan saya, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang sesuatu hal, istilah yang paling umum didengar dalam dunia perkerisan. Nah, bagi saudara-saudara semua yang belum menonton, saya persilahkan untuk menonton agar lebih lengkap pengetahuannya. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sesuatu hal yang juga umum dan paling sering didengar dalam dunia perkerisan, yaitu istilah pamor. Pamor dalam dunia perkerisan atau dalam keris. Apa itu pamor? Apa yang disebut pamor? Bagaimana yang disebut pamor? Seperti apa bentuknya pamor? Jika dipelajari, pamor ditafsirkan oleh para pendahulu adalah sebuah kata dari akar kata awor. Awor mempunyai akar kata amor dan akhirnya berkembang menjadi pamor yang bermakna awor atau berkumpul karena bercampur. Nah, ini ada yang menafsirkan seperti itu. Namun yang saya pakai, pamor adalah sebuah tonjolan atau sesuatu yang menonjol dari sesuatu hal yang mampu memancarkan sebuah gaya atau bahkan karakter tertentu. Ini disebut pamor. Dan dalam dunia keris, pamor adalah sebuah motif yang ada pada bilah keris. Dan ini terjadi karena sebuah pengolahan bahan keris, pelipatan bahan keris, sehingga terbentuk sebuah motif tertentu yang disebut pamor. Jadi, pamor adalah sebuah motif yang ada pada sebuah keris yang disebabkan lipatan-lipatan dari bahan keris. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwasanya keris itu terdiri dari beberapa bahan ya. Jadi yang untuk saudara-saudara yang belum mengetahui bahan-bahan baku atau syarat-syarat disebut keris itu silahkan menonton video-video saya yang di awal. Biar apa? Biar nantinya akan lebih mudah untuk memahami. Jadi pamor adalah sebuah motif yang ada pada bilah keris yang disebabkan atau tercipta atau terbentuk karena lipatan-lipatan bahan. Nah, ini yang saya garis bawahi, pamor terbentuk karena disebabkan lipatan-lipatan bahan. Kenapa ini saya tekankan, saya garis bawahi? Karena masih banyak orang awam yang bertanya-tanya, pamor itu mana? Pamor itu yang seperti apa? Padahal pamor sudah jelas-jelas terlihat. Karena apa? Karena memang tidak tahu pamor itu yang bagaimana, yang bentuknya seperti apa, yang wujudnya seperti apa. Dan yang lebih menggelikan lagi, saya pernah didatangi oleh seseorang. Pernah ada seseorang yang bertamu di tempat saya dengan tujuan tertentu dan dengan bangganya menceritakan kehebatan gurunya. Sebilah keris dijilat dengan lidahnya dan hilang pamornya. Ini bukti atau menandakan bahwasanya seseorang yang datang ke rumah saya tidak mengetahui pamor itu apa, pamor itu yang mana. Kok bisa dijilat dengan lidah itu kok hilang? Ini lidahnya apakah ini gerinda atau apa, kan gitu. Nah, karena ini saya jelaskan bahwasanya pamor adalah sebuah motif yang ada pada sebilah keris yang terjadi karena lipatan-lipatan bahan. Jadi nantinya hasil akhirnya akan membentuk sebuah pola-pola tertentu yang ini nantinya disebut pamor. Pamor di sini jika dilihat dari hasil terjadinya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pamor tiban. Yang kedua pamor rekan. Bagaimana penjelasannya?
Pamor tiban penjelasannya adalah sebuah pamor yang hasilnya itu tidak atau yang awal pembuatannya itu tidak dirancang secara khusus oleh sang pembuat keris tersebut atau seorang empunya. Jadi hasilnya adalah sebuah pamor yang tidak pernah direncanakan sebelumnya, dan dalam istilah Jawa dinamakan pamor tiban karena jatuhnya itu ya sejadi-jadinya. Seorang empu sudah pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam membuat sebuah keris, tidak menentukan sebuah pamor, namun memasrahkan hasil bentuk pamornya dipasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dalam istilah keris, dalam istilah Jawa ini disebut pamor tiban. Yang kedua adalah pamor rekan. Pamor yang dari awal sudah dirancang khusus atau direncanakan pembuatannya oleh seorang empu. Nanti ini dibuat pamor atau motif seperti apa. Ini sudah dirancang dan diperhitungkan oleh seorang empu sebelumnya, sehingga hasil akhirnya sesuai dengan rancangan seorang empu. Dan dalam dunia keris, dalam dunia Jawa, ini disebut pamor rekan. Karena apa? Direka, direncanakan. Lalu, pamor menurut teknik pembuatannya. Ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah pamor melumah, yang kedua adalah pamor miring, dan yang ketiga adalah kombinasi pamor melumah dan miring. Pamor melumah adalah pamor yang dibuat bahan-bahannya, cara melipatnya itu dengan cara atau posisinya terlentang, atau bahasa Jawanya itu melumah. Melumah itu bahasa Indonesianya terlentang. Nah, jadi hasil akhirnya itu nanti akan terjadi motif-motif pamor yang sifatnya atau kondisinya melumah atau terlentang. Jadi, seperti yang ada di gambar ini, tampak pamor melumah, hasil pamor melumah. Dan contoh-contoh atau hasil-hasil akhir pamor melumah salah satunya adalah seperti pamor wos wutah, pamor kulit semongko, pamor pedaringan kebak, dan seterusnya. Itu adalah pamor yang dibuat dengan cara teknik melumah atau terlentang. Nah, yang kedua adalah pamor miring. Pamor yang dibuat dengan teknik atau cara miring. Jadi bahan-bahannya itu, cara melipatnya itu dengan posisi dimiringkan, tidak terlentang. Nah, hasil akhirnya nanti akan terlihat bahwasanya ini teknik pamor miring. Dan salah satu atau di antara pamor-pamor miring atau yang dibuat dengan cara teknik miring adalah seperti pamor blarak sineret, ya, pamor-pamor adeg atau pamor banyumili. Itu pamor-pamor yang dibuat dengan cara atau teknik miring. Yang ketiga adalah pamor atau kombinasi pamor melumah dan miring. Pamor melumah dan miring ini ada dalam satu bilah keris. Teknik melumah dipakai, teknik miring juga dipakai. Jadi ini gabungan antara melumah dan miring. Jadi sebuah keris dengan pamor gabungan antara melumah dan miring, salah satu contohnya adalah pamor adeg 3 atau adeg wengkon, ya. Adeg wengkon, ya. Adeg wengkon itu bahasa lainnya atau penamaan yang lain adalah tejo winurung. Itu pamor adeg yang di tengah itu miring, dan bagian wengkon atau bingkainya itu tekniknya melumah. Jadi itu kombinasi antara pamor melumah dan miring. Nah, jadi sebuah motif-motif yang ada pada sebilah keris itu tidak mudah untuk membuatnya. Ada teknik-tekniknya, ada perencanaannya, dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah penting yang saya garis bawahi tadi, adanya sebuah pamor atau terciptanya sebuah pamor itu dikarenakan karena sebuah pengolahan bahan atau lipatan-lipatan bahan. Jadi jangan sampai ada lagi seseorang yang bercerita tentang sebuah keris yang dijilat dengan lidah dan hilang pamornya. Ini sesuatu hal yang sangat menggelikan bagi saya. Meskipun saya juga maklumi ini orang awam yang tidak mengetahui apa itu pamor. Namun jikalau ini
terjadi pada seseorang yang sudah mengerti pamor dan masih bercerita seperti itu, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang menggelikan. Sekian penjelasan dari saya tentang masalah pamor. Jika dirasa ini bermanfaat, maka silahkan dibagikan kepada saudara-saudara yang belum mengetahui tentang pengetahuan atau ilmu pamor dalam dunia perkrisan. Untuk yang di kesempatan yang selanjutnya, saya akan bahas sesuatu hal yang lebih menarik, tidak kalah menarik, dan jarang orang yang memahami dan mengetahui dalam dunia perkrisan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.